Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tara Arts Network. Teman bermain dan belajar. Aduh, tadi gue kena copyright dari Bobo lagi. Ngomong-ngomong, kemarin gue beli majalah Bobo ya kan, udah lama, ternyata isinya masih loh kayak dulu. Ya kan, jadi luar biasa majalah Bobo tuh dari zaman gue masih kecil sampai sekarang gak berubah gitu loh. Isinya tuh masih sama gitu, apa istilahnya, pemetaannya tuh dari pendidikannya, hiburannya masih sama dari dulu. Jiwanya tuh kalau baca tuh sama gitu. Ini gue lagi buka-buka halaman nih. Tuh, sama gitu. Oke. Sebelum video ini jadi membahas majalah Bobo, mari kita langsung saja kita ke software yang satu ini. Oke. Teman-teman, ini adalah software yang namanya DaVinci Resolve dan ini versi Lite-nya. Jadi DaVinci Resolve Lite. Kalau teman-teman pergi ke Google, terus ketik DaVinci Resolve kayak ini tulisannya DaVinci Resolve Lite. Lite itu Lite, Lite. DaVinci Resolve Lite. Itu tinggal klik aja di website mereka lalu download gratis ya. Inilah software color grading dan juga software editing, bisa ngedit juga di sini gratis, dan ini adalah software color grading profesional yang dipakai oleh banyak profesional dan ya salah satu yang terbaik, kalau bukan emang yang terbaik gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengajarkan teman-teman bagaimana cara untuk color grading. Wah, apa? Teman-teman yang ngerti gitu ya, apa tuh color grading gitu. Kalau teman-teman perhatiin namanya film-film ya kan, itu tuh pada dasarnya punya color grading. Apa tuh color grading? Color grading adalah feel atau moodnya film gitu loh. Jadi misalnya ini film saya, kalau di endingnya kan ada behind the scene-nya tuh. Ini sebenarnya yang dari kameranya kan gini tuh, nggak ada warnanya, flat gitu kan ya. Ya buat teman-teman yang profesional pasti ya tahu lah ini flat profile gitu ya. Jadi di shotnya tuh pasti kalau film tuh gini, flat gitu kan, nggak ada warna, nggak ada kontras apa. Terus kita warnain, jadinya begini gitu. Dan warnanya pakai apa? Pakai software ini. Kalau saya pakai DaVinci Resolve. Tapi saya nggak suka ngedit di DaVinci Resolve. Bagi saya lebih nyaman ngedit di Premiere Pro. Nah, jadi di tutorial ini saya juga akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara untuk ngewarnain di DaVinci Resolve, tapi habis itu diekspor sebagai LUT atau LUT, tulisannya LUT ya, ke Premiere Pro. Jadi habis itu di LUT-nya di import di Premiere Pro. Jadi kita color gradingnya di DaVinci Resolve, kita kayak ibaratnya save jadi preset lalu di import ke Premiere Pro. Jadi lebih enteng. Kenapa? Karena LUT itu enteng, teman-teman. Tidak seperti software third party yang kadang-kadang berat bikin Premiere Pro jadi ininya merah ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini saya masih kuning ininya, artinya enteng banget. Jadi kalau saya play nih enteng banget. Yoi kan? Lihat kan? Enteng sekali. Dan ngomong-ngomong kalau suara saya agak bindeng ya kan, maaf karena saya baru aja pilek kemarin meriang. Jadi karena banyak tutorialnya dong, kapan kok nggak upload lagi sih? Oke, ini saya upload. Juga yang sering protes di Taras Movie, aduh bahasa Inggris gak mudeng. Ya nih bahasa Indonesia biar puas. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, misalnya teman-teman baru download dan baru install DaVinci Resolve, teman-teman begitu nyalain akan ada di sini ya kan, di media tab. Mungkin sebelum ini malah teman-teman harus set admin apa setting aja. Itu hanya sekedar profile aja sebelum masuk, lalu masuk ke sini. Begitu masuk ke sini, teman-teman akan misalnya teman-teman punya videonya itu ada di harddisk eksternal, biasanya belum kebaca di sini. Nah, cara untuk nambahinnya teman-teman pergi ke DaVinci Resolve, terus preferences, terus pergi ke media storage, lalu klik tanda plusnya ini, lalu tambahin aja external device teman-teman, lalu klik save, lalu biasanya disuruh restart dan menjadi software, restart aja, lalu nanti akan muncul di situ external harddisk teman-teman yang tadi nggak kebaca ya kan. Lalu klik aja foldernya di mana teman-teman taruh videonya, terus cari videonya. Nah, teman-teman tinggal setelah itu klik lalu drag videonya ke bawah yang mau teman-teman edit, yang mau teman-teman color grading. Nah, buat saya karena semua ini hampir sama semua settingannya, jadi saya pilih salah satu aja, terus saya drag ke bawah sini. Misalnya mau teman-teman pilih dua, ya tahan kontrol ya kan, terus klik video-video yang lain. Atau mau semua tinggal wood gitu ya. Saya satu aja, kalau buat saya klik taruh bawah sini, drag ke bawah sini. Oke, lalu ke edit, tab edit. Nah, di tab edit ini teman-teman biasanya langsung di timeline ya, ini di folder di timeline. Teman-teman tinggal klik kanan, create new timeline. Habis teman-teman create new timeline, teman-teman pergi ke media pool, dan kalau teman-teman tadi udah taruh di videonya ke bawah sini di tab yang media ini, maka di tab yang edit ini kalau teman-teman pergi ke media pool akan ada video. Dan video ini tinggal teman-teman drag ke timeline yang baru teman-teman buat. Ya. Jadi sebenarnya kayak ngebuat sequence baru kalau di Premiere Pro, kayak create new sequence ya. Oke, setelah udah taruh di sini, sekarang kita tinggal warnain di tab color. Nah, iya kan, yoi kan.
Oke, di tab color ini sekarang kita tinggal warnain. Oke, Alt sama F. Kalau teman-teman klik Alt F itu untuk zoom in area videonya. Kalau teman-teman lagi pas ngedit videonya biar lebih kelihatan ya kan, Alt F. Atau mau full screen, Control F. Full screen kalau lagi mau ngeliat full screen ya. Alt F buat gedein. Oke. Para defaultnya begini ya. Teman-teman bisa play videonya, bisa play dari sini juga. Ini slide-nya. Kalau lagi gede gini, ini slide-nya kecil. Di sini dia. Oke, itu aja seputar basicnya. Pada dasarnya DaVinci Resolve software sangat gampang, apalagi ini gratis. Jadi mumpung gratis nih teman-teman, ibaratnya oprak-oprek lah semuanya teman-teman. Oprak-oprek ya kan. Kalau saya tuh hobinya oprak-oprek. Jadi setiap dulu oprak-oprek aja ya. Kalau salah ya udah, ya emang kenapa gitu, gratis software ya kan, oprak-oprek. Oke. Nah, teman-teman, saya akan ngajarin teman-teman bagaimana cara membuat color grading yang paling mainstream di film-film Hollywood, yaitu semuanya dihajar biru atau hijau atau pokoknya warna-warna cool ya kan, dingin, kecuali warna kulitnya. Nah, yang sering saya lihat dari film-film indie Indonesia itu kalau dikasih color grading itu nimpa warna kulitnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah misalnya kita mau kasih warna, ini muka miring ini warna kebiruan gitu videonya, tapi warna kulitnya juga jadi kebiruan atau kehijauan, jadi kayak Hulk gitu kan. Emang mau bikin film Avenger apa gitu kan. Nah, kalau supaya warna kulitnya nggak kena gitu kan, nah ada beberapa teknik dan saya akan ajarkan di sini. Oke, jadi kita akan Alt F, kita akan posisi ini. Oke, jadi yang pertama kali kita akan lakukan adalah kalau saya pergi ke Notes, Add Serial Notes. Apa itu Notes? Notes itu basically dia kayak layer kalau di softwarenya Adobe. Apa itu layer? Misal teman-teman nggak ngerti juga, layer itu ibaratnya misalnya gini, kalau di softwarenya Premiere Pro ya, create new adjustment layer, misalnya ini adjustment layer ya. Saya udah buat di sini adjustment layer, terus taruh di atasnya. Apa fungsinya? Apa fungsinya adjustment layer ini? Adjustment layer itu fungsinya adalah begini. Ini kan file video nih teman-teman. Ini file video, ini adalah adjustment layer yang baru saya buat. File video ini ibaratnya kalau paham yang paling newbie banget ya. Jadi kalau teman-teman yang newbie semoga bisa ngerti ya. Jadi anggap aja file video ini ya, video ini nih ibaratnya, atau yang abu-abu ini anggaplah sebuah meja, lalu kita taruh sebuah file video itu, anggap aja seperti kertas foto. Jadi kita taruh kertas foto di atas meja gitu ya, ya kan, kertas foto. Nah, kita mau warnain nih foto kita, kan warnanya gini, nggak ada warna ya, nggak ada kontrasnya, kita mau warnain. Tapi daripada kita warnain langsung di file originalnya, di foto original, kan sayang tuh kalau misalnya salah atau kenapa-napa nggak bisa ulang gitu kan. Kita mendingan taruh plastik yang tembus pandang di atasnya, terus kita warnain aja di plastik itu gitu. Jadi kita kasih warna di plastik itu, jadi kalau ada apa-apa ya gampang, tinggal kita ngapa-ngapain karena itu kita udah taruh plastik itu. Dan enaknya lagi, kita misalnya untuk plastik yang pertama kita taruh di atasnya itu hanya mewarnai saja, lalu plastik yang kedua kita tambahin kontrasnya. Nah, misalnya suatu saat saya nggak perlu kontrasnya, tinggal buang aja plastik yang ada kontrasnya. Nah, itu kalau teman-teman biar ngerti ya, itu paham yang paling newbie banget ibaratnya. Nah, ini adjustment layer tuh seperti itu. Adjustment layer tuh bagaikan plastik tembus pandangnya. Jadi daripada kita taruh warna di sini, kita taruh warnanya mending di adjustment layer, di layer-layer di atasnya gitu. Jadi itulah sedikit tentang layer. Nah, node itu sama kayak layer, cuman aja dia begini modelnya node gitu. Klik ke kanan, kanan gitu. Sama intinya. Jadi ini kayak taruh layer di atasnya gitu lah, sama. Oke. Jadi kita klik pastiin yang di sini ya kan, node yang udah kita buat, lalu Alt F buat gedein biar lebih enak lihatnya. Oke, sekarang kita main-main dengan DaVinci Resolve ya kan. Nggak gugung. Oke. Jadi pada awalnya seperti ini teman-teman defaultnya. Jadi ini color wheel buat teman-teman mainan warna segala macam. Tapi untuk pertama-tama saya itu paling suka pergi ke color match di sini ya. Teman-teman bisa main highlight sama shadow kayak di software-software kayak Photoshop atau Lightroom ya, bisa mainin highlight sama shadow. Kita bisa namain kontras sebenarnya di sini. Jadi untuk highlight, kalau teman-teman ke atasin, kita lihat di bagian yang highlightnya, bagian terang itu jadi makin terang, dan ini bisa menciptakan kontras. Tapi untuk shadow saya nggak suka bikin jadi dia gelap. Saya justru pengen terangin kalau di sini. Jadi untuk sini saya pengen mengeluarkan detail shadownya, dan ini yang saya suka dari kamera saya ini yaitu Sony A7S ya kan. Sony A7S itu HDR gila ya kan, dynamic range-nya gila. Jadi seperti teman-teman lihat, ini tadinya bayangan kan saya keluarin, dia lihat detailnya aji gila aji konde gitu loh.
Luar biasa, HDR Sony A7S sinting. Oke, jadi itu hanya sekedar promosi sedikit ya kan Sony ya kan, kalau mau endorse silakan hubungin saya. Oke, color boost. Color boost ini sebenarnya bukan seperti saturation tapi lebih ke vibrance ya. Jadi kalau misalnya mau warna atau mau teman-teman mau pop ya serah, tapi kalau bagi saya ini dikit ya. Dikit ya, tambahin dikit. Ya gitu. Nah, mid tone detail. Apa ini mid tone detail? Kalau teman-teman ke kiri itu jadi kayak gloomy gitu, jadi kayak buat biasanya video-video wedding gitu kan. Tapi kalau ke kanan itu jadi kayak super kontras di bagian mid tone ya. Nah, saya suka banget nih karena kebetulan yang saya edit ini video action gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau action ke kananin, jadi lebih apa ya? Lebih kalau di Premiere Pro itu nama efeknya unsharp mask ada juga. Nah, ini tapi berat kalau di Premiere Pro, sini enteng. Oke deh. Sekarang kita balik ke color wheels. Kita balik ke tab color wheel. Tadi kita di sini ya. Sekarang kita balik ke sini. Sekarang kita akan mulai color grading yang sebenarnya. Hahaha. Oke. Pertama kita akan mainan kontras. Oke, sebenarnya di sini ada dua ya, dua tipe. Di sini ada shadow, midtone, highlight, offset, sama aja sebenarnya. Tapi saya lebih suka nyebutnya tuh lift, gamma, gain, offset. Sebenarnya beda sih. Sama tapi beda. Wah, apa? Oke. Teman-teman akan, pokoknya teman-teman oprek-opreknya sendiri deh. Sebenarnya oprek-oprek tuh akan lebih menemukan ilmu-ilmu sendiri. Tapi nggak apa-apa, teman-teman lihat tutorial ini hanya untuk memotivasi aja ya, tapi jangan ditiru 100% gitu ya. Oprek-oprek lah. Wah, apa bahasa ya, oprek-oprek. Oke. Pertama kita akan tambah kontras karena scene saya di sini pakai flat profile syutingnya ya, jadi nggak ada kontras, jadi kita tambahin kontras pertama kali sampai kalau saya ya sekitar 1200-an. Terus yang saya suka dari DaVinci Resolve, selain kontras kita udah taruh kontras nih, kita juga bisa mainan center kontrasnya. Jadi kalau teman-teman tahu kontras itu ada center kontrasnya juga. Kalau misalnya teman-teman di Premiere Pro main pakai fast saturation, itu di Premiere Pro bisa dimainin tuh yang di tengahnya itu kontrasnya, yaitu ini pivot. Pivot adalah center kontras. Jadi kalau teman-teman ke kiri atau ke kananin, teman-teman bisa tentuin di mana center kontrasnya itu. Keren gak tuh? Saya suka banget ini. Oke, jadi kalau teman-teman begini, set, menurut saya ini yang paling pas buat saya. Kontrasnya saya naikin dikit, centernya di situ, boom, keren banget kan? Oke, itu dia. Saturation ya mungkin dikit karena flat banget ini video saya. Nah, jadi sudah mulai ada warna. Ya, inilah proses ibaratnya color correction saya. Jadi yang teman-teman harus ingat kalau teman-teman juga baru belajar, sebelum proses color grading itu namanya ada proses color correction. Nah, ada orang yang color correction-nya tuh sampai detail banget. Kalau saya nggak sampai detail banget. Seperti yang teman-teman lihat di sini, sebenarnya masih ada beberapa warna yang aneh kelihatannya. Tapi karena ujung-ujungnya kalau saya grading, saya color correction-nya nggak mau terlalu ini, karena ujung-ujungnya saya grading untuk jadi lebih kacau. Maksudnya lebih kacau tuh lebih inilah kan, color grading itu tujuannya untuk tidak sesuai dengan yang di kehidupan nyata ya kan. Kehidupan nyata kan nggak mungkin ada cahaya warna kuning bayangannya shadownya warna biru. Nah, itulah yang akan kita lakukan gitu kan. Jadi oke. Jadi kalau proses color correction sudah selesai, kita lanjut ke color grading. Sekarang kita akan mainin warnanya. Nah, untuk color grading biasanya saya pakai ini, lift ya kan. Lift ini shadow. Jadi kalau misalnya kita ke bawahin, seperti yang teman-teman lihat, di bagian shadownya akan membiru. Jadi kita akan bawa ke warna biru sini, dia membiru. Kalau warna kayak orange ya orange, kita akan membiru tapi karena kita akan mau membuat style Hollywood punya ya kan, yang teal and apa itu istilahnya kalau orang sebut teal and orange lah ya. Jadi orange kebiruan. Jadi cahayanya orange, shadownya biru. Ininya kebiruan. Tapi sebenarnya kita lihat teman-teman, warna kulit si aktornya jadi biru juga. Nah, inilah masalahnya ya kan. Banyak orang begini terus didiemin aja nih, udah ini selesai. Nah, di situ salahnya. Warna kulitnya tetap biru. Nah, ini nggak boleh, jangan. Ya kan? Atau kadang-kadang hijau, warna hijau jadi hulek. Nah, sekarang kita pergi ke gamma. Nah, gamma ini kita naikin ke orange sampai warna kulitnya jadi bener lagi. Nah, sebenarnya teman lihat udah mulai bener lagi. Lalu kalau saya kadang-kadang suka tambahin juga di gain, bagian gainnya juga saya tambahin juga dikit sampai warna kulitnya benar-benar balik ke semula. Offset juga dikit ya, sampai dia benar-benar warna kulit aslinya. Karena saya tahu banget ya adek saya soalnya. Dia ini warna kulit dia nih kayak begini nih. Setengah mentega, setengah ini akar pohon. Warnanya ribet kan, seribet mukanya. Oke. Nah, untuk liftnya saya balikin lagi agak bawah, jadi agak kebiruan lagi. Tapi nah teman-teman, tergantung teman-teman nih. Kalau teman-teman udah suka kayak begini misalnya, wah udah bagus nih, ya udah gitu kan. Yang namanya color grading itu sebenarnya tergantung
Ya tergantung teman-teman gitu ya mau buatnya kayak gimana, atau sesuai mood filmnya juga ya kan. Kalau teman-teman mungkin, keren banget ini sudah movie banget nih bang, kelihatannya bang Tara, ya udah gitu. Tapi misalnya masih kurang, masih kurang nih, oke saya akan nunjukin lagi beberapa teknik lagi ya kan untuk membuat lebih film look lagi. Ini kayak terlalu orange, saya mau buat agak kemerahan dikit, ke atasan dikit, terlalu merah. Oke pas, jadi begitu. Nah untuk next kita Alt F buat balik ke sini lagi. Sekarang kita, kalau saya ya, ini teknik saya biasa tuh ke notes lalu add parallel note. Apa itu parallel note? Parallel note itu ibaratnya kalau di After Effects itu kayak kita ngebuat composition nih. Jadi kita taruh di semua composition lalu kita taruh layer lagi di atasnya. Jadi seolah-olah seperti itu gitu ya. Kalau teman-teman yang nggak ngerti juga karena belum pernah main After Effects, ya ikutin aja lah pokoknya. Add parallel note, lalu kita pastiin klik yang ininya ya, parallel note-nya, lalu kita Alt F lagi biar gede. Nah di sini kita akan pick hanya ini ya, warna kulit. Jadi kita warna kulit, kita pick aja color warna kulit, toing, iya kan. Lalu kita Alt F lagi, kita lihat di sini. Sekarang yang udah terpilih adalah bagian mukanya, tapi beberapa pohon masih kepilih di sini. Jadi kita akan gerakin di senternya ini. Kita teman-teman lihat di sini sampai dia benar-benar hanya mukanya doang. Kalau ke sini kan lihat tuh sampai jaketnya kepilih, jangan berarti. Kalau terlalu ke kanan pohonnya malah yang kepilih, jangan berarti. Oke, kita berarti akan kiri dikit sampai sebisa mungkin hanya mukanya aja gitu. Sebisa mungkin ya, kalau misalnya nggak harus sampai benar-benar harus mukanya doang gitu, tapi sebisa mungkin. Oke, kadang-kadang kita bisa pick yang lain gitu, mungkin yang tadi agak kebiruan dikit, makanya kadang-kadang kepilih pohonnya. Sampai teman-teman lihat di sini hanya bagian mukanya ya, yang ini ya, yang istilahnya yang mayoritas tuh mukanya gitu. Nah seperti kita di sini udah mayoritas muka tuh ya kan. Nah kalau udah begitu itu artinya di node yang ini nih, node yang ini itu udah mayoritas mukanya nggak pilih. Nah bagaimana kalau kita jadi ini kalau misalnya di node yang ini kita otak atik, itu justru warna kulitnya yang di otak atik ya kan. Nah bagaimana kalau kita pengen otak atik yang lain tanpa mempengaruhi warna kulit? Caranya gampang, kita klik kanan, add outside node. Jadi ini keterbalikannya node yang ini. Sekarang kalau kita otak atik node yang ini ada mau otak atik segala macam yang ada di video ini kecuali kulitnya. Karena kulit tadi kan kita select kulitnya yang ini ya. Semoga teman-teman ngerti ini ya. Tadi kan kita hanya select warna kulit yang di sini. Terus kita buat node outside node ya kan. Jadi yang di otak-atik, kalau kita otak-atik yang ini, yang kena adalah semuanya kecuali yang node ini, yaitu warna kulitnya doang. Jadi kalau kita otak-atik yang ini sekarang nih, misalnya kita Alt F ya biar gede biar kelihatan. Kita misalnya mau liftnya kita biruin, sebenarnya teman-teman lihat yang biru hanyalah semuanya kecuali warna kulitnya nggak jadi biru. Nah, misalnya kita mainan di sini ya, misalnya kita ini biar lebih jelas tuh, kita ini aja kita lebayin jadi bisa kelihatan warna kulitnya nggak terpengaruh. Oke, nah enaknya kita bisa liftnya kita tambah biruin lagi, jadi biar kayak Hollywood banget lagi. Warna kulitnya nggak terpengaruh kan, guging nggak guging. Nah gitu kita play, udah deh Hollywood ya kan. Asik, tengil. Muka Jawa ya kan. Ini kalau grading Hollywood. Oke teman-teman, jadi itulah dia bagaimana cara untuk color grading di DaVinci Resolve. Tapi sebelumnya saya rapin dulu nih sebentar biar nggak terlalu. Jadi gitulah teman-teman cara untuk ini ya. Nah kadang-kadang film Hollywood sekarang lebih mainstream lagi, semuanya dibiruin sama mereka. Nggak tahu arah hidupnya mau kemana. Semuanya diirin sampai kecuali warna kulit gitu ya. Tapi kalau saya nggak begitu suka sih. Jadi kalau saya lebih senang balance, ya, asik balance, tengil banget kelihatannya. Oke, jadi misalnya begitu ya. Misalnya Hollywood Gun. Oke, jadi misalnya udah selesai nih teman-teman. Tapi teman-teman nggak mau ekspor ini sebagai video. Banyak teman-teman saya nanya juga, bahkan beberapa yang profesional. Emang enak tar katanya. Kalau grading di ini enak, saya bilang. Ya, terus mereka bilang iya sih enak, tapi kan harus render lagi, render lama. Loh, ngapain di render? Nah ini dia. Saya pengen kasih tahu ke teman-teman sekalian untuk yang profesional juga. Daripada di render kita mencet Alt F ya kan, pastiin di sini ya, bukan Alt F kan zoom nih. Alt F yang ini kan ada gininya nih. Teman-teman klik ininya, diklik nih ya kan, terus klik kanan generate 3D LUT. Jadi ini adalah export color grading ini sebagai LUT atau LUT. Kasih nama
misalnya Hollywood save. Lalu teman-teman tadi ngomong itu bisa save kemana aja ya. Misalnya tadi generator di LUT, teman-teman bisa buat folder di mana aja, save kemana aja yang teman-teman mau. Lalu teman-teman bisa pergi ke software yang support LUT seperti Premiere Pro misalnya. Di Premiere Pro untuk import LUT, teman-teman bisa pergi ke Effects tab Effects, lalu ada Lumetri Lux, lalu pilih yang mana aja. Ini buat di drag aja ke video teman-teman. Terus ke Effect Controls, terus di Lumetrinya itu pergi ke setupnya, lalu import yang tadi teman-teman ekspor dari software DaVinci Resolve ya, Hollywood yang tadi ya kan, double klik, boom, lihat teman-teman, sudah langsung masuk di Premiere Pro. Kenapa saya suka banget sama yang namanya LUT? LUT itu enteng, beda kalau teman-teman pakai third party plugin seperti kayak di Premiere Pro. Saya juga ada nih ya, ke video effect saya punya banyak third party plugin. Di ini ada Magic, misalnya Magic Bullet kan banyak tuh, pakai Magic Bullet, Colorista, bla bla bla. Itu kan berat tuh, bikin ini jadi merah nih Premiere Pro. Lihat dong kalau pakai LUT, kuning, iya kan? Lihat, kita play, dan dia lebih kayak warna teman-teman, ya kan? Kalau kita kadang-kadang pakai itu susahnya pakai, kalau ini saya ya susahnya pakai Magic Bullet itu warna kulitnya pasti kena. Jadi kita mau kebiruan warna kulitnya pasti kena. Tapi lihat ini, perhatikan, asik, enteng lagi kan, yoi kan. Oke, muka Jawa kalau gading Hollywood. Oke teman-teman, jadi itulah teman-teman, sekian dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan iya, itu dia, boom, keren deh, mantap. Oke teman-teman, itu dia. Semoga bermanfaat tutorial ini. Terima kasih udah nonton, like, dan subscribe di Tara Arts Network, teman bermain dan belajar, tempat dimana kita senang-senang sambil juga belajar. Jangan senangnya doang, ayo jadi pintar dong. Iya kan? Aduh, dasar gue ketularan bobo. Sumpah, kemarin saya beli bobo teman-teman, isengnya gitu, iseng beli bobo, dan masih isinya tuh kayak waktu zamannya saya masih SD dulu beli langganan, masih isinya bagus buat anak-anak nih bobo. Sampai zaman anak gue ntar juga gue beliin bobo deh. Oke teman-teman, jadi sekedar enggak saya nggak di endorse sama bobo, tapi kalau bobo mau endorse ya bagus gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di tutorial dan video selanjutnya. Nama saya Tara Diwantara, dan terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video dan tutorial selanjutnya.